Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam pecinta tanaman kemukus. Di video kali ini, pertama-tama kenapa saya ambil gambarnya di malam hari, itu ya jelas karena nyaman dan lebih fokus. Itu alasannya. Yang kedua, saya akan menunjukkan beberapa jenis dan kenapa biarpun sama-sama satu jenis kok beda hasilnya. Nah, inilah yang sering saya sebut kemukus jenisnya padat panjang. Ini buahnya seperti ini, cukup padat. Ini ukurannya juga lebih besar ya, butirannya lebih besar. Ini nanti ada yang pas bunga, saya ambil gambarnya. Ini merupakan sebuah hobi ya, dari hobi dan hobi. Ini malam-malam di kebun lebih sunyi, lebih nyaman, lebih tenang, lebih konsentrasi. Oke, ini penampakan bunganya, bukan penampakan kuntinya. Ya, ini seperti ini jenisnya padat panjang, lebih terlihat jelas ya kalau malam hari. Nah, ini mode ke samping. Oke, kita pindah ke jenis semu. Nah, ini adalah jenis semu, bercirikan daunnya agak memanjang, kecil-kecil, lingkarnya ini kecil, ekornya pendek, terus identik dengan bunga yang pendek, bengkok seperti ini. Oke, berikutnya adalah masih ada jenis semu tapi berjajaran dengan jenis padat panjang juga. Yo, malam hari di hutan, sebuah tantangan tersendiri ya. Nah, oke, ini adalah jenis semu ya, terlihat ya. Ini di sebelahnya nanti ada jenis padat panjang yang seperti di awal video. Silahkan disimak untuk inspirasi karena ini pohonnya berjajaran. Ini padat panjang, ini semu, buahnya seperti ini, padat panjang. Ini bunganya gelap nih guys. Nah, ini ya, bisa dilihat ini terlihat nggak ada buah ya, penampakan seperti awal. Nah, buahnya hanya terlihat seperti itu saja dan nggak ada yang wow. Tapi keunggulan di balik buah ini salah satunya adalah ini. Nah, ketika dibuka, oh tuh nih di dalam ini tuh. Nah, ini benar-benar luar biasa teman-teman. Ini salah satu keunggulan jenis kemukus ini ya. Saya lebih nyaman, lebih aman itu review malam hari, tapi kadang nggak ada waktu dan kurang terlihat lah, intinya di sekitarannya itu kurang terlihat. Oke, nanti sudah ada yang baru bunga yang lebih lebih kena matahari atau intensitas mataharinya pas nih. Nanti ada habis ini langsung ke tajar yang itu. Ini kan termasuk nggak begitu
intensitas mataharinya kurang ya, nggak begitu pas lah intinya, mungkin terpengaruh oleh faktor dan lain-lain. Oke, trik buat teman-teman. Nah, ketika ada yang seperti ini, pas pohon yang lebat seperti ini kalau bisa diupayakan dibuang. Ini memang hanya pengambilan gambar bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk dari buah-buah yang jenis ini itu. Nah, ini beda ya, ini. Nah, ini mungkin yang sering kalian lihat postingan yang bunganya panjang itu jenisnya seperti ini ya, panjang ya, tapi ini untuk khusus yang atas tuh, panjang ya. Ini khusus untuk yang atas dan berada di ranting atau ujung di pusat ya, pusat daripada batang utama, belum terlalu tua ataupun juga tidak terlalu muda. Hasil buahnya seperti ini dengan catatan sinar mataharinya cukup. Nah, ini seperti ini. Nih, kenapa nggak rapat begini? Mungkin dari perakaran terganggu ataupun pengaruh juga sama keadaan cuaca. Panjang ini ya, ini lingkarnya lebih besar ketimbang jenis padat dan jenis padat panjang. Ini lebih bulat daripada padat panjang. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan munculnya buah ini. Ini satu pohon, tapi beda hasil ya teman-teman. Ini beda hasil karena ini mungkin, nah, tidak berada pada titik di mana pusatnya batang utama. Nah, tapi mungkin ini tahun depan di posisi ini buahnya lebih bagus. Oke. Nih, nanti yang terakhir akan ada yang seperti ini dari sulur cacing. Hasilnya tak tunjukin. Wah, tuh. Nah, ini masih dalam satu pohon yang sama. Ini di sulur gantung ya. Ini sulur gantung itu kemukus beda dengan lada, dimana sulur gantungnya ini sulur gantung ya, sulur benar-benar sulur gantung, dia tetap berkembang dan terus berproduksi, dan di atas batang utamanya tempat titik tergelantungnya, awal tergelantungnya sulur ini itu tumbuh tunas baru, yaitu tunas panjat, tetap dinamakan panjat utama. Dan dia tetap berkembang, kemudian mengeluarkan ranting buahnya seperti ini. Bila mana tidak mendapatkan tempat untuk merambat, dia menggelantung lagi dan produksi lagi. Jadi kemukus yang terlihat rimbun itu sebenarnya terjadi karena sulur gantungnya ini. Ini sulur gantung semua ini teman-teman. Nih, seperti ini namanya sulur gantung. Nah, itu dia produktif. Oke, manjat lagi nih. Nah, ini panjang ya, seperti ini. Ini berada kurang lebih 3 meter, belum ada, bisa dilihat ya, belum ada ini yang tadi. Oke, kita naik dulu, tangganya nggak kokoh. Nah, ini bunganya seperti ini dalam posisi berbunga. Ini jelas panjang ya, ini tuh, itu yang tadi tuh. Nah, ini sulurnya
tidak mendapatkan rambatan, kemudian menggelantung seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini kalau tidak mendapatkan rambatan dia menggelantung. Bila dia mendapatkan rambatan atau dirambatkan, nah sulur ini dia merambat. Mungkin ini kalau menggelantung lagi bisa ditaruh di pohon ini ketika sudah panjang dan dirambatkan di pohon ini. Nah, ini ya, ini sulur gantung jadinya. Oke, saya pindah pohon lagi, jenisnya padat panjang. Malam-malam ini proses penyambungan. Yang bawahnya pohon kemukus jantan, yang atasnya betina, baru 3 hari belum ada penampakan. Oke, nah ini adalah jenisnya padat panjang. Ini harusnya sudah mulai dipanen, karena kasihan pohonnya kalau sampai terlalu oren. Ini juga sudah masuk kualitas tua ya, tua maksimal, tua umum seperti ini. Ini terlihat masih hijau tapi sudah tua. Nah, ini bunganya seperti ini. Nah, bunganya seperti ini, nggak terlalu panjang ya. Nah, ini teman-teman contoh sulur gantung. Ini menggantung. Dia tidak mendapatkan rambatan, tapi dia tetap produktif dan berbuah. Ini yang sebelah barat ya, sebelah barat terlihat ada hantu pohon kapol. Ya, maksud saya hantunya itu pohon kapol menghalangi sinar matahari, jadi sinar mataharinya dari sini yang lebat, yang ada arah sinar matahari. Itu menunjukkan bahwa kemukus itu tetap harus kena sinar matahari agar buahnya maksimal. Sinar matahari berperan cukup besar dalam produktivitas. Nah, ini sebelahnya pohon yang tadi, ini modenya ke samping, dari sini, dari tajar ini naik. Nah, itu ada yang ke atas dengan sendirinya, itu tidak saya rambatkan, dia naik sendiri. Nanti ketika rantingnya ini nggak kuat karena berat, dia rebah sendiri. Kalau yang ini saya buat ke samping. Nah, ini buahnya padat panjang, agak lonjong-lonjong, lebih panjang dari jenis padat, tapi lebih panjang bunganya. Oke, langsung ke tempat dimana jenis padat panjang dengan sistem rebah. Nah, ini adalah jenis semu. Penampakannya seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa identik dengan buah yang kecil. Ekornya ini pendek, warnanya lebih hijau dan bengkok-bengkok. Ini bunganya pendek. Nah, ini habis stres karena ini tadinya ada 2 pohon, tapi yang satu kena jamur. Saya tabur abu dapur itu seminggu 2 kali. Alhamdulillah ini lolos, kemudian sudah mulai bertunas kembali. Ini aplikasinya hanya abu dapur, nggak tahu kebenaran atau gimana. Pasti ini sembuh ya. Nah, ini lagi tunas, dan itu tunasnya luar biasa. Nah, jenis ini
perlu teman-teman ketahui, jenis ini adalah jenis semu di mana tunasnya ujungnya itu hijau muda seperti lada India. Ini jenis semu. Nah, seperti ini gemukus itu sudah otomatis, nggak usah dirambat-rambatkan atau gimana. Kalau sudah seperti ini, syukur-syukur kalau kalian mau itu lebih bagus. Kalau enggaknya jadinya merambat sendiri seperti ini. Bila dia tidak mendapatkan rambatan, maka dia menjadi sulur gantung. Tenang saja, karena gemukus produktivitasnya ada di sulur gantungnya. Ini tunas-tunasnya. Oke, kita lanjut ke jenis padat panjang yang sistem para-para. Ini jenis padat panjang yang saya bilang dengan sistem para-para atau mode ke samping, atau dalam bahasa lain disebut mode anggur. Ini sudah saatnya dipanen. Ini padat panjang, buahnya identik agak runcing, agak lonjong, ekornya agak panjang dan malainya lebih panjang daripada jenis padat. Untuk yang jenis padat sudah tak panen kemarin. Ini seperti ini. Teman-teman bisa lihat dari ciri fisik daunnya atau tunas mudanya berpelepah seperti ini, agak ungu, agak biru. Nah, tulang-tulangnya juga agak biru-biru. Itulah jenis padat panjang. Ini memang nggak bisa terlalu panjang, tapi buahnya lebih banyak, lebih padat, lingkar ya, lingkar. Oke, lingkar buahnya ini nggak begitu besar, tapi nggak begitu kecil, lebih besar daripada jenis semu. Nah, ini ciri utamanya seperti ini, ada biru-birunya, biru-biru. Ada lagi yang panjang seperti tadi itu. Nah, ini rendah banget tuh tanahnya. Ini jenis semu lagi ya. Oke, ini baru mulai bunga, buah. Oke, tak perlihatkan. Berikutnya adalah parat. Oke, les. Nah, oke, ini yang saya bilang kemarin jenis super tembaga 1 atau ST1 atau jenis baru. Sebenarnya saya namanya itu cuma ngarang saja, super tembaga 1. Kenapa? Karena ini dari sini ujung daunnya atau tipe daunnya itu seperti jenis semu, tapi model buahnya seperti tangkai panjang, tapi dia lebih padat dan lebih tembaga. Ya, hampir mirip dengan jenis tangkai panjang dan mirip dengan jenis padat panjang. Nah, oke, terus kita jalan lihat di sini. Ini kenapa ST1 super tembaga 1? Ini yang sudah seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini. Oke, kita turun ya. Oke, ini dia. Nah, ini kalau dilihat dari ekornya ini mirip seperti yang pertama tadi. Nah, ekornya ini lebih panjang, tipe buahnya lebih besar. Nah, tapi ini beda dari yang tadi ya teman-teman. Ini lebih hijau ujungnya ini lebih hijau seperti jenis semu. Kalau semu kecil-kecil, tapi kalau ini beda. Nih,
Ini ekornya panjang seperti tangkai panjang. Nah, ini seperti ini, diameter buahnya lebih besar. Ini termasuk jenis yang baru. Nah, habis ini kita lihat ke yang seperti ini, yang sudah saya upload kemarin, yaitu jenis seperti ini, tapi dari sulur tanah. Kalau ini dari batang pohon. Ini pembibitan. Ini padat panjang, baru mulai buah di usia 2,5an. Nah, seperti ini. Oke, ini hasil potong pucuk, belum terlihat ada tanda-tanda. Nah, ini yang tadi lagi dari bawah. Nah, ini padat panjang ya. Buahnya itu bisa seperti ini, teman-teman. Ini agak runcing-runcing kan. Nih. Oke. Ini mode para-para juga. Oke, ini bagus, saya suka. Oke, ini pemberitahuan ya. Ini adalah sebenarnya ini kebun praktek. Kenapa saya namakan kebun praktek? Karena setiap saya membuat pupuk atau membuat nutrisi atau merangkai sesuatu, zat PT dan sebagainya, saya aplikasikan di kebun ini. Tidak jarang atau dari hasil itu malah meracuni tanaman saya, ya saya sering. Nah, kemudian ini memang awal dari kebun praktek saya, dimana saya membuat bibit seperti ini, nanti jadinya seperti itu, uji coba seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, di sini yang kalian sudah pernah komen atau sebagainya, ada yang bertanya kalau mode para-para bisa enggak seperti anggur. Nyatanya bisa ya, terjawab perhatian. Terus ada yang awal-awal saya buat YouTube, ada yang komen, coba kemukus dibuat berbuah rendah, tidak seperti pada umumnya, agar bisa memegang buahnya atau gimana. Nyatanya bisa, berarti terjawab. Oke, terus ada komentar lagi, coba sulur cacing bisa enggak lebih cepat buah. Nanti tak videokan, nyatanya bisa. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan murni ya, bukan murni. Ini memang saya hobi, kemudian saya seneng melihat-lihat, uji coba, eksperimen. Nah, ini buahnya sangat rendah, bisa. Oke, habis ini. Nah, itu ini yang baru tanam. Tuh pangkasan pertama, bisa kalian lihat, kurang lebih 40 cm pangkasan pertama, lebih besar tunasnya, ya toh. Nah, seperti itu cara saya uji coba. Nah, terus kita, nah ini, oke teman-teman, ini dia. Ini adalah bibit dari sulur cacing, bisa berbuah rendah ya. Di video saya yang sebelumnya sudah ada tuh, tapi memang belum ada ya, belum ada yang
bibit dari sulur cacing, sulur panjat utama yang berbuah sampai satu pohon 50 kilo gitu belum ada. Makanya saya melakukan eksperimen ini yang tadi saya bilang seperti nah, ini kalian bisa lihat kalau tadi nyimak videonya, ini seperti jenis yang baru itu yang saya bilang PS1 ya, butirannya besar ya, bisa dilihat ya, kalian bisa membedakan lah. Nah, di mana hal anehnya ini? Di mana yang aneh? Oke, saya tunjukkan. Ekornya ini lebih pendek, beda kan? Ekornya ini lebih pendek, tapi malainya lebih panjang daripada yang tadi, yang PS1. Nah, ini lebih panjang. Ini video nomor 2 tadi. Nah, ini benar-benar dari sulur cacing, teman-teman. Nah, terus kita naik sedikit. Oke. Nah, ini lebih padat, lebih rapet daripada yang tadi toh. Nah, ini ya, tuh buahnya tuh banyak. Oke. Nah, ini bila mana kalian penasaran ya monggo dilihat ya, karena ini ada di kebun saya, monggo dilihat, nanti bisa bertanya-tanya dengan saya langsung. Tempat saya adalah di Desa Watudur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Oke, sekali lagi saya berada di Desa Watudur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, ini kalau butirannya sama ya seperti yang tadi, tapi ekornya lebih pendek, tapi malainya lebih panjang. Ini beda-beda di tempat saya, lokasinya beda-beda. Ini jenis ini bisa berubah loh teman-teman. Ini jenis ini bisa berubah. Misalkan kalian ngambil dari indukan ini, ditanam di lokasi yang posisi misalkan sinar mataharinya kurang atau kesuburannya kurang, itu bisa berubah loh, tidak seperti ini hasilnya. Itulah uniknya kemukus. Oke, ini adalah jenis yang baru. Ini belum buah tapi sudah mulai bunga. Nah, itu dia. Ini kemarin dulu ya sempat penasaran dengan trik sambung menyambung, akhirnya setelah sudah bisa ya nggak penasaran lagi. Oke, kita jalan-jalan. Nah, untuk membedakan kalian bisa lihat yang video barusan ya. Nah, ini ukurannya sama, lingkarnya ini sama, tapi ekornya lebih panjang. Nah, ekornya lebih panjang kan, tuh ekornya lebih panjang. Nah, tapi ini enggak rapet ya, malainya, dompolannya, buahnya itu enggak rapet. Kalau yang tadi benar-benar rapet, yang tadi di video itu tuh. Wah, alhamdulillahirobbil alamin.
jangan dilihat ya, bertani itu, bertani apapun kalian jangan dilihat dari nominal harganya. Misalkan begini, saya mau nanam jenis A, bertani kapol, bertani apapun itu, jangan dilihat atau ambisi di jenis harga. Sebagai contoh kapol ya, sebagai contoh kapol, waktu harga 300 kering itu semua orang berlomba-lomba, bahkan saya setiap jalan kemanapun melihat orang membawa bibit kapol. Karena apa? Mereka ambisius dengan harga yang segitu tinggi, perawatan begitu mudah, penanaman begitu mudah, nggak gampang mati. Alhasil apa? Sekarang pada kecewa karena harganya anjlok. Nah, dari ambisiusnya harga kemudian ingin bertani itu menimbulkan kekecewaan yang sangat berat ketika harganya anjlok. Kalau saya memang dari dulu hobinya utamanya ini kemukus ini, saya sudah merasakan kegagalan cukup lama, saya merasakan kegagalan. Tapi saya memang hobi dan saya tekuni. Saya tidak ada bekal dari universitas atau sebagainya, saya otodidak. Dulunya saya nggak bisa nanam dari batang utama, nggak bisa, apalagi berbuah di ketinggian seperti ini jenis apa-apa saya nggak bisa. Tapi karena saya hobi, saya berusaha, kemudian bagaimana caranya kok kemukus ini biar bisa berbuah rendah, terus saya pelajari. Nah, proses itu memakan waktu yang cukup lama, ya tentu biaya, waktu dan sebagainya. Saya di awal pembuatan bibit dari panjat utama itu sekitar 800, gagal total. Itu tetap saya cari kegagalan itu sebabnya apa. Saya cari, bertanya ke teman sana sini, ada yang ngasih saran, medianya seperti ini, kalau seperti itu nanti seperti ini. Akhirnya semua pengalaman teman-teman saya kumpulkan dan saya rangkum, saya pikir lagi dengan tenang. Kemudian saya mencoba lagi 250 polybag. Alhamdulillah mati hanya sekitar 50. Terus saya kembangkan. Akhirnya alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya bisa mewujudkan angan-angan saya. Nah, ini bukti ya. Oh iya, oke teman-teman, ini mohon maaf, ini adalah jenis padat. Nah, ini jenis padat. Nah, jenis padat itu bisa seperti ini. Ini enggak terlalu besar, enggak terlalu pendek ekornya, tapi enggak terlalu panjang. Buahnya malainya enggak panjang, tapi benar-benar padat seperti jagung. Ini yang paling bawah tuh, bawah ya. Ini yang paling termasuk bawah. Ini jenis padat seperti ini. Cirinya, ciri daripada fisik, dilihat dari daun. Oke, balik. Di sini agak hijau tapi agak kekuning-kuningan, enggak seperti semu. Ini enggak ada biru-biru seperti padat panjang. Ini hijau-hijau agak kekuningan, ada birunya tapi dikit banget. Oke, kita lihat yang agak ke atas. Nah, ini jenis padat, bukan padat panjang. Kalau padat panjang agak lonjong, oval. Kalau ini benar-benar bulat. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat ya. Ini jenis padat. Bentar, maaf, agak curang ini. Nah, itu ya jenis padat seperti ini teman-teman. Ini penampakan jenis padat, bukan penampakan pocong ya, penampakan jenis padat. Oke,
bagus. Ini kalau jenis padat ini memang tipe bagus lah. Nih daunnya. Nah, birunya hanya dikit tapi agak kekuning-kuningan. Ini kalau siang agak kuning-kuningan. Nah, identik dengan daun yang agak-agak kayak layu gitu. Oke, monggo didatengin saja kalau penasaran ya. Oke, nyari yang agak rendahan untuk di nih. Oke, ini kayaknya ada. Nah, ini. Oke, mendapatkan tempat yang nyaman, saudara-saudaraku. Ah, ini jenis padat seperti ini. Oke, di sini ada apa ini? Saya nggak tahu. Ada minggir, yang nggak saya undang minggir. Ah, tuh. Jenis padat, guys. Ini sebelahnya jenis semu. Ini yang jenis semu ini 2 tajar loh ini. Tuh 1, ini 1. Semu. Ini ya, oke. Tuh, udah rimbun. Nih. Ini yang semu, itu yang semu yang seperti ini. Ini karena nggak karu-karuan, ini seluruhnya ini gantung. Seluruh gantung. Ini jenis padat. Oh maaf, ini jenis semu. Nah daunnya itu beda teman-teman. Ini yang semu. Oke, paham ya? Ini yang semu. Kemudian ini yang padat. Tuh, agak lebar. Yang padat agak lebar, agak panjang. Oke, masih saya lanjut lagi. Ada jenis baru teman-teman. Kalau ini lada ya. Tempat saya enggak, mungkin ya agak banyak lah kalau urusan jenis itu. Ini TS1. Kalau urusan jenis itu agak banyak, tapi belum buah ini. Masih dalam proses. Apakah ini yang disebut kemukus super panjang, daunnya super lebar? Wow. Nih. Tuh. Saya punya. Tenang. Nih. Tuh. Nah, ini super lebar tuh. Saya ada, tapi masih mulai bunga. Saya belum pernah paham sih ini. Nih, awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini agak lonjong, tapi ukurannya itu lebih panjang. Nanti kalau seiring berjalannya waktu seperti ini, terus jadinya nih seperti ini lebar banget. Nah nih. Oke, kita cari lagi. Nah ini juga ini bekasnya nih, saya bibitkan ya. Ini mulai oval ya, nggak begitu bulat. Ini sudah saya pangkas baru beberapa hari. Oke guys, kita jalan lagi ya. Ada yang
di pohon kemarin itu ada. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini yang kemarin tadi ya. Tadi saya bilang ini nggak tahu ini kalau sampai berbahaya apa ini. Saya pangkasin terus buat bibit karena ini termasuk jenis yang saya suka lah intinya. Ini asli lokalan sini. Ini juga nih. Nah, bagus. Nah, oke teman-teman, kenapa saya dulu menemukan ya, alasan saya harus memangkas itu saya ambil pelajaran dari ini dimakan ulat. Setiap kali ini dimakan ulat itu pasti tumbuhnya lebih besar ya. Setiap kali tunas kemukus dimakan ulat tumbuhnya pasti lebih besar. Kenapa? Karena mungkin nutrisi yang dihisap itu hanya dibagikan dulu. Nah, ini buktinya pemakanan ulat pertama ini alami, tumbuhnya 1, 2, 3, tapi yang satu putus. Nah, kemudian dimakan lagi di sini dan di sini. Nih bekasnya, bukan rekayasa ini. Nah, tapi pengamatan itu saya kembangkan, dari itu saya kembangkan tunasnya hanya 1. Ketika dimakan ulat di posisi muda itu tunasnya hanya 1. Nah, kuncinya kalian setiap kali menanam ini ya, talinya masih tapi sudah lapuk. Kuncinya kalian upayakan sulurnya itu menempel. Di video saya sudah ada. Nah, ini 1 jengkal dilebihkan. Nah, ini di posisi ini. Di posisi ini kalian potong. Terus nanti akan tumbuh 2 atau 3. Di batang yang lebih tua ketimbang batang yang dimakan ulat itu tunasnya lebih banyak. Nah, secara otomatis ke atas makin banyak dan tumbuhnya lebih besar. Nah, gimana seterusnya? Ini kurang lebih 70 cm. Nanti ketika kalian mau potong lagi 3-4 daun dari potongan pertama 4 ruas dipotong lagi. Misalkan di sini. Tapi ingat, setiap kali tunasnya banyak, kebutuhan nutrisinya itu akan semakin banyak pula. Jadi sering-sering kontrol di bagian perakaran. Nah, sebenarnya kemukus nggak butuh nutrisi begitu banyak, atau dalam kategori nggak perlu dikirim nutrisi yang jor-joran, nanti malah letoy. Nah, gimana caranya? Perakarannya itu didoping atau dikasih komponen atau zat yang melawan jamur, sehat. Permintaan kemukus hanya 1, tanahnya sehat. Udah, tanahnya sehat tambah sinar matahari, bubar urusan. Jadilah intinya seperti itu. Nah, ini mulai nih contoh-contoh serangga ya. Tadi saya nemu serangga. Oke teman-teman, tadi saya nemu serangga malam atau OPT, mungkin masuk dalam kategori organisme pengganggu tanaman. Nah, serangga seperti ini atau sejenisnya itu bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Kalau ini nempel di batang kemukus yang terkena jamur, secara otomatis dia nempelnya di ketinggian seberapa, itu tetap dia menularkan cendawan jamur. Oke, kena loh. Seperti itu ya teman-teman. Ini bawa air gun, senapan angin mainan.
Oke, kita muter. Ini hutan-hutan beneran ini, tapi dekat pemukiman. Oke. Nah, contoh dari OPT atau organisme pengganggu tanaman adalah terjadinya jamur di titik atas. Ya, ini contohnya. Ini berarti serangga yang nempel di sini itu membawa cendawan jamur. Buktinya ini malah yang di bawah itu masih hijau. Tuh. Ini yang kena malah di atas ini. Seperti itu. Nah, oke, kemukus ini cukup mandiri teman-teman. Saya menemukan tanpa saya sengaja ya. Ini akar kemukus terpotong, tapi kemungkinan ada akar tempel yang nempel di tanah. Kemudian atasnya layu. Saya belum nyadar kalau ini terpotong. Nah, kemudian kemarin secara tidak sengaja saya mau potong, ngambil buat bibit. Kok ini udah putus, tapi ini mau berakar. Ini juga masih hijau. Nah, ini akarnya sudah mengembang menjadi akar serap tanah. Ini ujungnya sudah saya potong, tapi belum tunas kembali. Ini potongan yang pertama, karena kurangnya sinar dan bawahnya tadi putus malah nggak berkembang. Nah, ini oke, ini di pohon sengon Jawa pertumbuhannya lebih pesat. Nah, ini juga saya potong, saya ambil buat bibit. Tuh, bekas potongannya masih. Oke, itu sudah saya potong. Kita menuju ke kebun saya lagi. Oke, ini adalah media tanam atau media semai. Ini baru tanah dan kulit padi mentah, ada areng dari rerantingan yang tadi saya bakar. Tadi saya melihat ada serangga-serangga ya yang ngumpul. Nah, ini. Oke. Air gun saya patah. Oke teman-teman, ini adalah penampakan dari serangga ini. Kalau siang nggak kelihatan. Nah, kalau ini membawa cendawan jamur, ini justru sangat bahaya. Karena apa? Karena di sebelahnya ini pohon yang terserang jamur. Nah, dia hinggamnya seneng banget di seperti ini. Nah, ini bahaya. Nah, ini dibuangin. Nah, itu tadi. Oke teman-teman, itu dia video dari saya, video panjang di malam hari, dan semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat buat saya dan kalian tentunya, amin. Untuk yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Untuk yang penasaran silahkan datang ke tempat saya, monggo. Saya ada grup
petani grup khusus pertanian Kemukus, yaitu ada namanya Kemukus Pepper Cubeba NKRI. Silahkan cari aja di pencarian. Kalau mau gabung monggo, mau tanya-tanya di grup FB itu silahkan. Nama grupnya Kemukus Pepper Cubeba NKRI. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan selamat istirahat bagi yang mau istirahat, selamat beraktivitas bagi yang masih mau aktivitas. Oke, ini adalah kebun rempah dan buah Ahmad Rohim. Di sini ada aneka bibit, khususnya bibit rempah-rempah. Monggo yang mau pesen bibit silahkan, atau mau datang langsung silahkan. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat malam.